Ya, selamat malam teman-teman semua. Alhamdulillah setelah sekian lama tidak ngonten dengan tema Q&A atau wawancara. eh, Kebetulan hari ini saya bertemu dengan Mas Davin KP. Kita lihat, kita tanya-tanya bagaimana kisah balapnya yang akhir-akhir ini dia itu sering muncul di FYP YouTube atau beranda-beranda TikTok yang namanya sedang naik daun di jongki kelas pemula. Dia juga sering mendapat juara, bahkan kemarin di event Rocky dia juga borong beberapa podium. Yang kemarin juga sempat podium 1 di Herek 300 ya Mas, kemarin itu di event Rocky itu podium 1 di Klaten. Ya kalau nggak salah di Klaten itu naik motornya AP Ponorogo ya, iya begitu. Ya selamat malam Mas. Iya Mas, kabar ya Mas? Saya Mas. Saya toh sehat toh? Sehat. Ya, sedikit tanya-tanya tentang kisah Mas Davin tentang bagaimana perjalanan balap itu. Yang pertama, Davin KP. KP itu artinya apa Mas? Itu iya Mas ya. Aslinya itu kan namanya kakek. Oh, nama kakek. Dulu Terus itu kan sering carani lolokan Mas. oh, olok-olokan ya, olok-olokan guys. Terus itu cacah ya apa sering memanggil itu nama kakek itu. Berarti Davin KP berarti asalnya dari nama kakek. Ya, seperti itu. Dengan harapan dengan nama kakek tersebut bisa namanya lebih baik gitu ya. Terus kok memakai nomor 48 itu 48 ya Mas? 48. Davin KP 48 itu gimana Mas? Itu kan dulu kan nomornya aslinya ke 72. Nomor 72. Terus kok ganti di 48? Terus ada temen yang saranin, yang kasih nomor itu kan temen. Oh, yang kasih nomor 48 temen. Disuruh nyoba 48 ya. Terus sudah sampai sekarang. Sampai sekarang alhamdulillah di nomor start 48 bisa menjadi yang lebih baik. Ya, alhamdulillah. Yang akhir-akhir ini juga lumayan bagus pamornya di event resmi ya, Mas Davin. Terus Mas, awal aslinya dulu, Mas Davin ini aslinya mana tuh Mas? Asli Madiun Mas. Asli Madiun, asli Madiun. Kok sering di Ponorogo itu berarti gimana? Saya kok sering jumpa di Ponorogo. Kan rumah ibu kan ada juga Ponorogo. Oh, ada di Ponorogo. Berarti kalau sedang di Ponorogo berarti di rumah ibu sampean. Seperti itu. Terus awal mula Mas Davin terjun di dunia balap itu sejak kapan? Sejak umur berapa kalau boleh dijelaskan? Baru sih Mas, 2020. 2020 akhir. 2020 akhir. Wah, cepat banget ya Mas. Berarti selikur, likur, 4 tahun. Berarti 4 tahun berlalu Mas Davin terjun di dunia balap. Itu di umur berapa? Pada Piro Mas yo? Sekarang Mas Davin umurnya berapa? 17. 17 sih unyu-unyu Mas berarti sampean Mas. Ya sekitar umur 13 sampean Mas. Terjun di dunia balap sekitar 13 tahun berarti SMP. Di SMP. Kemarin itu kok kemarin? Dulu waktu SMP itu suka delik-delik atau sembunyi-sembunyi atau sudah belak-belakan Mas dengan orang tua kalau Mas Davin itu senang mainan motor? Ya sembunyi-sembunyi dulu Mas, yang pasti. Sembunyi-sembunyi dulu ya? Sembunyi dulu. Ya siapa ya Mas yang rela anaknya intinya kan agak sedikit membahayakan, bukan sedikit ya, memang membahayakan ya. Apalagi kalau nyoba-nyoba itu kan pasti delik-delik, yo herek-herekan bersama teman-teman lebih bahaya. Iya, breng-brengan. Kalau di sirkuit mungkin masih ada safety-nya ya, seperti itu. Terus dulu pertama Mas Davin terjun di dunia balap itu ikut timnya siapa? Atau ada yang contohnya, Pin kamu naiki motorku gitu, ada nggak? Yang pertama dulu siapa maksudnya? Kalau dulu itu kan breng-brengan dulu Mas, ikut tim-tim lokal, breng-brengan liaran. Tim lokal liaran kayak gitu ya? Ya pertama kali ikut event itu diajak orang Semarang. Diajak orang Semarang malah jauh ya? Semarang. Dari Madiun ke Semarang, gimana ceritanya kok bisa itu? Ya nggak tahu Mas dulu. Langsung itu dihubungi itu suruh balapan di Semarang itu.
Itu liaran atau resmi? Resmi. Oh, resmian. Berarti Mas Dapin terjun pertama itu di resmi ya? Resmi. Gimana Mas rasanya? Dulu kan di breng-brengan mungkin lampunya dengan lampu merah ya, bangjo ya. Terus Mas Dapin langsung terjun di resmi. Itu gimana? Penyesuaiannya gimana Mas Dapin? Kalau Mas Dapin penyesuaiannya gimana? Penyesuaiannya lampu resmi itu gimana? Lampu di balap resmi? Ya lihat-lihat dulu Mas, lihat-lihat pembalap senior itu. Oh, lihat-lihat dulu seperti itu ya. Terus diamati sendiri, lama-kelamaan sudah bisa seperti itu. Terus selama 4 tahun itu Mas, kisah-kisah Mas Dapin di dunia, mungkin Mas Dapin juga nggak cuma di balap resmi, mungkin ada juga di liaran. Suka duka di balap resmi dulu Mas, gimana? Ya kalau di balap resmi suka dukanya ya, kalau sukanya ya pasti podium. Iya. Kalau podium pasti suka gitu toh maksudnya ya. Iya Mas ya. Satu tim itu bisa ikut senang semua itu. Terus pasti kalau ngomongin lelah pasti lelah ya Mas. Saya sendiri mungkin sebagai media itu datang jam 8 ya. Ibarat jam 8. Mungkin jam 9 mulai sampai malam, sampai jam 12, sampai jam 2. Seperti kemarin saya kan ketemu Mas Dapin toh di eventnya IDRC waktu RDV ya. Tahun baru itu. RDV. Sampai jam 2:30 kalau nggak salah ya, seperti itu. Jadi dari pagi sampai jam 2:30 belum tidur seperti itu ya. Kalau bicara lelah tapi kan suka Mas. Seperti itu. Terus ngomong di balap kemarin, Mas Dapin kan juga lumayan banyak nih. Kemarin kan juga naikin motornya Mas Reza CTR Cahaya Timur, podium 4 dengan saingannya ya pembalap-pembalap yang sudah top semua di Indonesia mungkin. Gimana Mas rasanya bisa podium 4? Saingannya kan bengkel-bengkel tinggi juga, ada seperti broiler seperti itu. Gimana rasanya Mas? Ya seneng sih Mas, seneng, bangga. Wis alhamdulillah ya lah. Kak, persiapannya itu berapa hari Mas? Enggak tahu Mas kalau itu. Saya enggak nyeting kok. Oh, Mas Dapin malah enggak nyeting sama sekali? Enggak. Di sirkuit pun mboten nyeting ya, enggak nyeting sama sekali. Berarti langsung naiki langsung start, langsung gas kayak gitu. Langsung gas. Gokil sih Mas. Wanita Mas. Oh iya. Terus misal nih, tadi suka duka di resmi, kalau podium pasti suka tadi ya. Bicara di balap liar, itu gimana suka duka di balap liar, Mas Dapin? Suka dukane iya. Kalau ada polisi. Iya. Ada polisi, sukane yo sama Mas. Kalau menang bisa membawa nama harum tim. Oh iya, seperti itu. Dengan harapan teman-teman juga senang semua. Iya, seperti itu. Ya intinya like konco seneng, ade melu seneng gitu Mas. Seperti itu. Terus bicara di balap resmi kembali. Misal Mas Dapin disuruh nyeting motor saya misal ya. Misal saya punya motor, suruh nyeting kayak gitu, biasanya penyesuaian Mas Dapin dengan motor itu cukup lama atau kalau sudah megang motor itu cepat penyesuaiannya Mas Dapin? Ya tergantung Mas. Kalau kebanyakan ya langsung Mas, langsung ya, cepat adaptasinya cepat seperti itu. Terus kalau Mas Dapin sendiri kan motor kan ada karakternya berbeda-beda. Mungkin ada yang bawahnya keras, mungkin ada yang bawahnya lembut terus atasnya nusuk seperti dia. Seperti dia. Nah itu Mas Dapin senang yang kalem-kalem, lembut-lembut dulu terus atasnya nusuk, atau yang keras tipikal motornya? Yang lembut Mas. Oh lembut, alasannya? Ya, juga Mas. Senang lembut ya. Atau mungkin lagi bahaya, seneng sing lembut-lembut rek dek. Bahaya. Seneng sing lembut-lembut. Iya. Terus mungkin kalau Mas Dapin suka yang lembut-lembut itu bawahnya enak dibawa. Seperti ya, gitu ya. Mungkin bawahnya keras kan ya rada angel berarti. Seperti itu. Terus Mas, bicara untuk Mas Dapin di 2024 ini,
mungkin Mas Dapin sudah ada yang ngelirik atau belum? Maksudnya sudah ada tim? Belum ada. Bos, monggo segera. Bos-bosnya segera. Ini bobotnya ringan loh bos. Cepat menyesuaikan juga, wis langsung ya pokoknya ra kesuwen. Rumahnya Madiun. Piye Mas Dapin? Kalau direkrut tim-tim besar gimana rasanya? Mungkin ada, ya ngebayangin dulu lah, kan nggak apa-apa ngebayangin dulu ya. Ngipisik kok barengan kenyataan nggak apa-apa. Harapannya gimana di 2024? Ya gimana mas, kalau ada yang ngajak balap ya gas gitu aja. Gas gitu aja, factor, bener-bener factor gitu berarti. Oh ya, kemarin saya sempat ketemu Mas Dapin di eventnya RDV, juga naiki motornya Mantri Karbu. Saya kira Mas Dapin itu sudah direkrut Mantri Karbu. Soalnya gini, di postingan IG saya sering lihat Mas Dapin nyeting motornya yang herek itu. Seperti itu. Yang kemarin dapat podium atau enggak Mas yang motor itu? Ikut bracket mas, sama nekat ikut direct 300 itu. Nekat direct tuh 300 dengan time 76 kalau nggak salah. 76. CC 200. Banter itu. Lap standar. Nekat. Seperti itu. Terus kalau bicara tentang masa depan, mungkin ya siapa ya yang nggak pengen masa depannya atau karir balapnya terus melejit. Kira-kira untuk joki sendiri Mas Dapin ada idola nggak Mas? Mengidolakan joki siapa gitu? Mungkin kan kadang ada patokan, aku pengen kayak jadi kai. Mungkin ada nggak? Ada mas. Siapa Mas? Giri Percil sama Mas Andri Setiawan. Giri Percil Madiun juga, Andri Contreng juga Madiun. Banyak Mas ya pembalap Madiun, ada Arya Saputra juga, Jindra Peking. Banyak. Kenapa Mas kok mengidolakan dua sosok itu? Enggak tahu. Seneng, lihatnya seneng. Atau mungkin kalau bebas ya menilai ya, netizen mungkin bebas. Saya sendiri suka semua sebenarnya, suka semua, dari semua joki suka semua. Mungkin kalau Mas Dapin suka dengan Mas Geri atau Mas Andri itu, kalau biasa saya mengamati itu tembakan lampunya. Tembakan lampunya RT-nya kecil-kecil biasanya. Naiknya juga cepet tuh Mas. Iya. Banter. Seperti itu ya. Kedua sosok itu kan sudah direkrut Aben kalau nggak salah, Aben. Ya mungkin Mas Dapin bos mengidolakan Andri bos bisa langsung direkrut. Seperti itu. Terus gini Mas Dapin, misal Mas Dapin liaran ya, melakukan balap liaran, mungkin atmosfernya berbeda kan, liaran sama resmi. Kalau resmi oke, jelas di lampu ya. Kalau liaran kan ya mungkin pegang uang banyak, menyelamatkan uang rakyat juga kadang. Itu bagaimana cara menata mental Mas Dapin agar bisa tetek lah intinya naik motor itu? Ya. Apa omben sih, tapi orang Mas Dapin rata omben iki. Halus sih. Gimana Mas kalau Mas Dapin? Ya intinya percaya diri mas, percaya diri. Pokok yakin. Pokok yakin gitu mas. Terus Mas Dapin sendiri kalau motor kan banyak ya, yang dipertarungkan di kelas Indonesia ya, ada Slip Engine, ada Ninja, ada FFA, ada MX, ada RX Mori, RX 300. Mungkin Mas Dapin yang paling seneng naik motor apa? Slip Engine sama Ninja standar. Slip Engine Ninja standar itu Ninja 155 itu. 155 rangka standar itu ya. Iya, kenapa kok bisa Slip Engine? Apa mungkin luweh penak aja gimana? Ya enak aja di bawah. Enak aja di bawah ya. Kalau Ninja kan tinggi mas. Tinggi. Mas Dapin ginger berarti? Enggak. Pas berarti? Pas. Oh pas. Tingginya berapa mas sampean? Enggak tahu mas ya. Lali orang ukur. Oh iya. Terus kalau berat badan berapa? 42 43 mas. 42. Terakhir nimbang 42. 42. Oh 42. Yo enteng ya mas. Nah aku ini ya mas, jadi jongki patut rai. Kelas veteran. Jongki kuda maksudnya lo. Bobotku mau lupa apa ya mas. Lo separuh kuda sampean. Separuh kuda. Terus berarti percaya diri aja ya mas itu tadi. Misal mas ada kejadian mungkin di balap liar kan ya juga, ya nggak balap liar aja sih ya, mungkin balap resmi juga ada menang ada kalah seperti itu. Kalau misal kalah Mas Dapin itu nata mentalnya gimana?
Ya, Apa mungkin kadang kan ada sih, ada yang kalah terus malah meneng ae, kadang ora semangat. Apa mungkin Mas Davin malah dari kekalahan itu malah bisa memotivasi diri Mas Davin apa seperti itu? ya lebih semangat lagi untuk belajar, Mas. Seperti itu Mas ya. Pokoknya semangatnya untuk belajar. Satu nyerah pokoknya. Ya, sip betul. Terus bicara lagi ke slip engine. Slip engine itu ada dua, 130 dengan 200 cc ya. Mungkin Mas Davin juga pernah naik 130, pernah naik 200. Itu yang paling suka yang mana? 200, 130 belum coba, Mas. Belum pernah. Belum pernah. Malah belum pernah yang 130. 130. Berarti yang sering di 200. bebek slip engine 200 cc. Seperti itu ya. Lah ini Mas, ngomong-ngomong motornya siapa ini? Saya belum tahu. Motornya teman Mas ini. Mau dibuat buat liaran, Buat liaran? rencana. Oh gitu. Buat ngamen-ngamen, Mas. Mesinnya belum ready ya? Proses. Proses. Boleh dipublish enggak ini bengkelnya mana ini? Rahasia dulu. Oh, masih rahasia. Rahasia Ya, enggak dulu. apa-apa. Pernah nyeting juga atau masih baru dibuat ini? Baru. Berarti mesin baru dibuat Baru. ini ya? Rencana yang setting-setting ya Mas Davin? Ya, rencana. Seperti itu. Ada pesan-pesan atau apa Mas buat teman-teman di luar sana, mungkin teman-teman yang masih suka breng-brengan, yang belum langsung terjun di balap resmi seperti itu kan, mungkin seperti Mas Davin kan dulu yang awalnya dari herekan mungkin ya, terus beranjak di event resmi. Itu ada pesan-pesan buat teman-teman di luar sana Mas? Kan membahayakan gitu intinya. Ya kalau bisa ya dihindari, Mas. Kalau breng-brengan itu bahaya, membahayakan pengendara lain, Gitu juga ya? diri sendiri juga. Iya. Ya itu Rek, Mas Davin sendiri juga sudah mengakui bahayanya intinya di breng-brengan. Kalau balap liar sekalian kan ada yang nata Iya, mungkin ya, iya, itu kan Mas. jelas. Kalau breng-brengan loh, enek sayur liwat ya ora ngerti Mas. Bakul sayur disasak kan? Bagi saya disasa ya malah Bahaya. pas. Seperti itu. Itu aja Mas mungkin pesan-pesannya. Iya, Mas. Itu aja. Ya, terima kasih sudah bisa mengobrol dengan Mas Davin. Ada kesempatan ngobrol-ngobrol tipis ini seperti itu. Terus semoga Mas Davin juga selalu dilancarkan, karirnya terus berkembang. Amin. Mudah-mudahan di 2024 ini selalu yang tetap yang lebih baik dan lebih baik lagi seperti itu. Terima kasih Mas, sukses terus. Siap, Mas.